panik. Coronavirus yang sangat membahayakan. Takut sekali, ngeri sekali mendengar corona ini. Disiplin protokol kesehatan. Penyakit. Corona ini sangat berbahaya sekali. Menjaga diri. Memang kita manusia takut mati. Jadi memang takut. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan kita berdoa, tidak boleh takut penyakit. Corona lewat. Halo saudara dong. Seperti yang kita ketahui bahwa virus corona pertama kali terdeteksi di Papua pada tanggal 22 Maret tepatnya di Merauke. Nah, di Wamena sendiri kasus pertama diumumkan pada tanggal 13 April 2020. Di video kali ini, Tong Dua akan bahas soal dampak corona terhadap sektor ekonomi dalam berbagai bidang di Wamena. Oke, sebelumnya di sini kami berdua mau disclaimer dulu bahwa video ini kami take 9 sampai 10 hari yang lalu. Jadi mungkin ada hal yang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini di Wamena. Contohnya soal pembatasan aktivitas. Kemudian ada beberapa jawaban yang keluar dari pertanyaan. Tapi Tong Dua pikir Tong Dua harus kasih masuk dalam video karena ini merupakan suara dari mereka untuk pihak terkait. Jadi, selamat menonton. Nama saya Agustina Ika Safitri Dewi, panggilan saya Ika, jabatan saya Eksekutif Asisten Manajer. Nama saya Mulai Merberi Pangaribuan, profesi usaha toko bangunan. Nama saya Walter Hesegen, profesi saya swasta, sekarang pengusaha sembako. Nama saya Dr. Ida Bagus Indrajaya, spesialis saraf. Jabatan Ketua Tim COVID Rumah Sakit. Nama saya Roy Poli, profesinya sebagai supir untuk trayek Wamena Sogopmu. Nama saya Kelly Aso. Saya mengabdi di Terminal Sogopmu kurang lebih sekitar 3 tahun. Nanti saya Mary Walela. Pasar Potikele ini saya sebagai koordinator sayur, buah-buahan. Nama saya Haji Amin. Profesi saya pengusaha perhotelan. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Alfrida Koboya. Saya bertugas sebagai dokter PTP di RSUD Wamena, sementara bertugas di UGD. Kita lihat secara global di Indonesia ada 1.500 hotel yang ditutup. Itu juga terdiri dari hotel-hotel chain hotel ya, hotel-hotel besar, dan juga ya hotel-hotel yang menengah ke bawah. Khususnya di hotel kami itu ada beberapa tamu yang cancel, tamu-tamu grup khususnya untuk di bulan April, Mei, Juni. Kemudian di bulan Agustus yang harusnya ada event tahunan seperti Festival Lembah Baliem, itu pun juga untuk Pemda mengatakan bahwa tahun ini tidak ada Festival Lembah Baliem. Kemudian untuk lockdown sendiri dari Wamena Jayapura Wamena itu pun juga terjadi, sehingga benar-benar dari segi ekonomi kami mengalami penurunan secara drastis. Supaya hotel tetap berjalan, jadi ada beberapa karyawan kami, bahkan sebagian karyawan yang kami rumahkan untuk sementara, dan karyawan-karyawan yang ada kami pekerjakan saat ini sekitar 10 orang, itu pun kita pekerjakan dengan sistem kerja 3 jam setiap harinya. Pandemi ini ya banyak penjualan gratis sampai 60%. Jadi semuanya karena daerah-daerah seperti daerah-daerah cabang dari Wamena ini menerapkan lockdown gitu. Jadi
penutupan semua, dan pengalihan proyek-proyek ini dampaknya lah sangat besar sekali. Di 30% yang saya dapat dari kita pendapatan biasa, atau 40% kalau lagi baiknya. Harga turun karena semuanya permintaan sedikit, ya hukum pasar lah Pak. Jadi karena permintaan sedikit, sementara produk ada atau banyak, ya otomatis turun dampaknya. Ya turunnya yaitu sampai 20%. Jadi waktu sebelum penyakit corona, kami di sini kami datangkan barang dari Timika, dan kami salah satu anak daerah yang punya grosiran barang di Wamena. Dan setelah terjadi penyakit corona ini, terjadi penurunan angka pendapatannya. Dan sekarang kami juga tidak datangkan barang dari Timika ke Wamena. Persoalannya karena sekarang komunikasi antara kami dengan Timika juga putus, penerbangan juga tidak bisa berjalan, menyebabkan kami di sini ada kerugian besar. Kami punya ruko tutup, yang lain-lain buka, tapi kami secara pribadi kami tutup sampai 4 bulan. Bahkan sampai dampak dari tutupan kami itu, kami punya karyawan tidak punya pendapatan lagi. Malah ada yang karyawan yang tidak bekerja lagi gitu. Ya, kalau mau ikuti ya memang berpengaruh sekali ya dengan situasi dampak COVID ini. Orang juga mau datang ke pasar itu tidak seperti situasi normal. Orang merasa takut, kadang orang tidak mau datang ke kota karena situasi pandemi COVID ini. Begitu juga dengan pendapatan kita sebagai supir-supir menurun sekali. Itu dampak ekonominya memang terasa sekali. Apalagi dikasih batas aktivitas seperti yang lalu sampai jam 2. Kadang kita cuma berapa mobil saja yang jalan. Cuma 2-3, yang lain tidak dapat untuk besok lagi. Rumah sakit tentu saja dari awal pandemi sudah menyiapkan prosedur pengaman ya untuk kita yang bekerja di rumah sakit, juga untuk pasien ya, sehingga pelayanan sehari-hari untuk rawat jalan itu kami memiliki tim screening, baik itu yang berada di pelayanan rawat jalan maupun pelayanan UGD. Tim screening itu bertugas menjaring pasien yang punya kecurigaan atau tanpa kecurigaan COVID-19 ya. Jadi setelah dijaring sesuai dengan keperluannya, maka yang masuk poliklinik rawat jalan adalah yang sudah secara prosedur melewati prosedur untuk screening COVID. Itu juga UGD. Kemudian pasien yang screeningnya terbukti rapid testnya reaktif, maka kalau pasien itu perlu dirawat, maka dia akan kita rawat di ruangan khusus di sana. Untuk selanjutnya segera dilakukan swab hidung tenggorokan, sehingga bisa diambil keputusan apakah ini kasus COVID atau bukan. Kalau bukan, begitu terbukti bukan, maka dia akan kembali ke ruangan biasa. Jadi kita punya ruang transit, istilah kami ada ruang transit di situ, ya, dengan petugas yang menggunakan APD menengah, ya, dengan ruangan-ruangan rawatnya terpisah, satu pasien dengan pasien lainnya, sambil menunggu kepastian diagnosis apakah dia kasus COVID atau bukan. Begitu juga di UGD, kalau ada
rapid test menunjukkan reaktif, maka segera akan dilakukan swab. Kesan sehari-hari, karena setiap hari juga saya melayani poliklinik, melayani UGD, ya, jadi kesannya menurun selama pandemi dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi ada kesan di mana mereka yang memang kasus-kasus yang perlu perawatan jalan yang rutin mereka akan datang, tapi kasus-kasus lain mungkin mereka tahan. Kesan saya begitu, ada penurunan baik UGD maupun rawat jalan. Mungkin di awal mula pandemi mungkin ada semacam kekhawatiran seperti itu, tapi belakangan ini saya pikir sudah, ya kita semua, bukan hanya petugas medis, tapi masyarakat juga mulai belajar bahwa ada sesuatu yang memang suasana ini memang rutin dialami sehari-hari saat ini, sehingga mereka mungkin sudah lebih tidak mengkhawatirkan lagi. Sebelum jembatan antara kali Agema dengan kali Heber sebelum putus, kami mobil SG ini kan pendapatannya cukup lumayan. Satu hari bisa 1 kali PP, dari sana isi, kemudian dari sini lagi bisa dapat, kadang 2 kali. Tapi begitu jembatan putus, kemudian jalan sebelahnya sudah tembus sampai di Siwaso. Akhirnya penumpang yang dari kampung di sana, berapa distrik, berapa antara kabupaten, sebagian besar penumpangnya lari ke arah sebelah. Makanya pendapatan kami sudah tidak bisa. Lalu dari dinas terkait juga tidak bisa, kita pernah masuk ke dinas perhubungan, dinas terkait. Artinya kenapa sampai macam mobil strada ini kan Wamena Tangma WT itu kan antar kabupaten. Kenapa harus mereka dari sini langsung saja turun ke Tangma? Sebetulnya mobil SG ini antar ke wilayah Kurima. Kalau sehari-hari yang ada corona ini, sehari-hari memang pembeli sedikit-sedikit kurang, belanja juga kurang, penjual juga kurang. Awalnya kemarin itu kena dampak kerusuhan. Setelah dari kerusuhan itu sudah mulai membaik lagi, sudah pemulihan. Nah, berdampak lagi corona ini ya, COVID-19 ini. Ya memang saya punya karyawan sekitar 16 orang Pak. Setelah corona ini, karena kami sempat lockdown, saya tutup. Tapi rupanya memang tidak ada pemasukan, tidak ada income. Orang tidak berani masuk ke hotel. Ya kami melihat ini pemerintah juga sudah maksimal. Sudah berusaha main karantina, sudah turun rapid test, dan sudah maksimal, sudah bekerja. Tetapi sampai hari ini belum ada pulih kayak dulu ya. Selama ini pasien-pasien yang datang berobat itu bisa melalui polik umum, dan juga bisa kalau misalnya ada beberapa pasien gawat darurat itu mereka masuknya melalui UGD. Kami sendiri dari pihak rumah sakit sudah menyiapkan lembar screening. Jadi setiap pasien yang masuk itu kita lakukan screening. Screening di sini maksudnya untuk menanyakan gejala-gejala yang mendasari infeksi dari virus corona tersebut. Kemudian ada riwayat perjalanan ke daerah-daerah pandemi, misalnya ke Pulau Jawa maupun ke luar Papua yang sudah terdampak virus corona ini. Dari jumlah pasiennya sendiri, sejak mulai masuknya corona itu, dari bulan April, akhir Maret, April sampai dengan Mei itu jumlah pasien yang masuk, kalau saya sih sebagai dokter yang bertugas di UGD, yang saya lihat itu pasien semakin berkurang waktu itu. Jadi di UGD itu kan sendiri ada tempat tidur untuk kita rawat pasien itu ada 14 tempat tidur, tapi yang kami rawat itu bisa 1, 2, sampai 3 pasien saja, seperti itu. Itu karena akibat dari adanya virus corona ini, jadi pasien itu kebanyakan banyak yang takut untuk datang berobat, seperti itu. Jadi ya ada beberapa pasien yang memang kami rawat karena memang pasien itu gawat darurat, seperti itu. Jadi sudah kami rawat di UGD. Sementara itu sudah kami jelaskan juga untuk
Kalau pasien gawat darurat itu kan biasanya kami stabilkan dulu di UGD. Misalnya kita rawat 1-2 hari. Setelah itu kalau pasien sudah stabil, kami pindahkan ke bangsal di belakang. Seperti itu. Cuman banyak pasien yang sudah kami jelaskan untuk pindah ke bangsal, cuma mereka takut. Mereka cuma ingin dirawat 1-2 hari dan langsung pulang ke rumahnya. Mereka tidak mau dievaluasi lagi untuk dirawat di bangsal. Jadi itu karena mereka bilang, banyak yang berkata bahwa mereka takut karena adanya virus corona, jadi takut dirawat lama-lama di rumah sakit gitu. Jadi mereka minta dipulangkan. Ya tentunya kita harapan ke depan kita ingin segala sesuatunya lebih baik. Dengan adanya new normal, tatanan baru, kita berharap semuanya itu menjadi lebih baik. Dari segi kesehatan tentunya ada dampak-dampak positifnya, kita lihat bahwa kita lebih awas lagi saat ini, dan ya kami berharap segala sesuatunya menjadi lebih baik ke depannya. Harapan kami usahakan mobil termasuk ini setelah ada yang sementara muat ini ke arah Siwaso ini, jalan sebelah ini kan, apakah surat izinnya dari pemerintah sudah buat atau belum? Kami juga belum cek sampai ke arah situ. Ya mudah-mudahan dampak COVID ini bisa diselesaikan lah, karena semua pengaruhnya banyak ke masyarakat, banyak PHK, banyak di rumah pemecatan semua karyawan. Kalau kami tidak mengalami hal begini, jadi semuanya normal seperti biasa, ya rame, dan sedikitnya kita harus rasakan bersama sama karyawan. Kalau lagi posisi rame ya tetap lagi segitu, kalau lagi sepi ya sama juga. Ya, saya berharap untuk yang pertama itu kita harus bekerja sama dengan pemerintah supaya ya itu mengangkat kami anak-anak daerah. Oleh sebab itu saya berharap untuk pemerintah bisa melihat mengangkat anak-anak daerah. Harapan kita ke depan agar supaya situasi ini cepat pulih normal, sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa, dan pendapatan kita juga seperti biasa, seperti yang lalu-lalu sebelum pandemi COVID ini. Kami selaku petugas medis ya sangat berharap masyarakat tetap menjalani kehidupan sehari-hari dengan mengikuti protokol kesehatan. Secara medis mungkin kita berharap ke depan kasusnya mulai mereda, walaupun kita masih lihat beberapa wilayah ada letupan-letupan ya. Jadi, sangat dipengaruhi perjalanan pandemi yang kita alami bersama ini, sangat dipengaruhi oleh sikap dan ketaatan masyarakat. Kalau harapannya saya, pasar Potikelek ini meja semua kosong, masih kosong semua. Jadi kalau Pemda bisa kasih masuk mama-mama yang jualan liar-liar di jalan-jalan. Terus yang utamakan di Jalan Irian itu. Jalan Irian itu kalau bisa pemerintah lihat itu. Bisa kasih masuk. Ya, harapan kami mudah-mudahan akan pulih seperti sedia kala ya. Corona ini cepat mendapatkan vaksinnya atau pemerintah bisa mengatasi supaya ekonomi kita kembali seperti sedia kala lagi. Kalau harapan saya sendiri sih khususnya buat pemerintah untuk lebih memperhatikan tim tenaga kesehatan, terus sekalian juga dengan gizi-gizinya agar kami itu bisa melaksanakan tugas kami sebagaimana mestinya itu. Kalau untuk masyarakat sendiri lebih ini ya, menjaga kebersihan, maksudnya cuci tangan sesuai dengan yang sudah di aturan-aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Nah, dari video barusan yang Tong seliput dari beberapa narasumber, Tong tahu bahwa virus corona ini sangat berbahaya dan membawa dampak negatif dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi. Tapi di sini kami juga ingin memberitahu bahwa meskipun banyak sektor yang mengalami defisit atau kerugian, ada juga sektor-sektor yang mengalami surplus atau keuntungan. Misal, e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee, ada juga sektor farmasi,
apotik dan lain-lain, kemudian jasa ekspedisi dan juga telekomunikasi. Nah, berbicara soal ekonomi, Asian Development Bank atau ADB memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh di angka 2,5% atau turun dari pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelumnya, yaitu 5%. Jadi begitu saudara-saudara dong. Terus Tondo harapan ini di tengah keadaan yang serba susah, penghasilan yang menurun, bahkan tidak ada penghasilan sama sekali, banyak karyawan yang dirumahkan serta di PHK. Tapi Tong harus bangkit, Tong harus bisa untuk beradaptasi dengan keadaan. Sebagai manusia, kita pasti khawatir, kita pasti takut, dan juga kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Sementara itu, hidup harus terus berlanjut, kita harus tetap beraktivitas. Jadi mari, jangan abai dengan kesehatan dan keselamatan diri sendiri. Kita ikuti instruksi pemerintah untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Semoga keadaan ini cepat pulih sehingga Tong semua bisa beraktivitas seperti semula. Meskipun Tong semua harus beraktivitas di era new normal ini, ikuti saran yang tadi Yanta Supi lagi. Oke? Nah, kalau kalian sendiri, dampak corona seperti apa yang kalian alami sehari-hari dan juga yang kalian lihat terjadi di sekitar kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah ya. Semoga ada hal positif yang kami bisa ambil dari video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.